Kali ini saya ingin bercerita perjalanan kami memenuhi undangan khusus ke jantung Provinsi Sumatera Selatan. Setelah perjalanan darat sekitar 4 jam dari Palembang, akhirnya kami tiba di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim yang dikenal juga sebagai Kabupaten Batubara. Saya menghadiri acara di Tanjung Enim, datang undangan dari sahabat lama saya, yaitu Bapak Arsal Ismail, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. Saya hadir dalam ulang tahun PTBA ke-43 di kantor pusatnya langsung pada tanggal 2 Maret 2024. Saya berupaya serapi mungkin menggunakan pakaian. Tadinya saya mau pakai jas, tapi yang saya pakai batik saja. Setelah saya masuk hadir di sana, semuanya santai pada pakai kaos. Saya ingin bersembunyi sebenarnya untuk tidak diketahui oleh banyak yang hadir. Tapi mau dikata apa, ternyata Pak Dirut menyebut nama saya dalam kata sambutannya. Ada-ada aja Pak Dirut. Dan juga yang saya banggakan ada Pak Julpan Linda. Terima kasih Pak Julpan, podcastnya sangat terkenal. Tapi pagi ini kita tidak bicara politik Pak, tidak bicara pemilu sudah selesai gitu ya. Suasana sedikit menghebohkan dengan riang gembira karena ada penampilan band padi. Penampilan band padi di atas panggung bikin insan Bukit Asam menggila kegirangan. Akhirnya saya berkesempatan ngobrol panjang lebar dengan Pak Arsal. Di sela-sela kesibukannya, terpaksa saya culik Pak Arsal untuk masuk ke mobil, kemudian kami ngobrol berdua di dalam mobil beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, untuk para pencinta unpacking Indonesia, juga para insan PT Bukit Asam yang ada di seluruh Indonesia juga, karena bukan hanya di sini kan. Betul Bang. Nah, hari ini saya ketemu dengan Pak Arsal Ismail. Beliau adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur PT Bukit Asam. PT Bukit Asam ini salah satu core bisnisnya adalah tambang batubara. Ya. Milik, mungkin satu-satunya milik pemerintah ya. Betul Bang. Satu-satunya BUMN milik pemerintah yang usahanya di dalam tambang batubara. Karena ada juga yang lain, PT Timah, tambang juga ya, tapi Timah, kemudian ada Antam. Antam ini lebih cenderung ke emas ya. Nikel Bang. Nikel ya, nikel, ada juga emas lah sedikit. Emas juga banyak Bang. Banyak mereka. Emas. Jadi kalau Bukit Asam ini, dia khusus memang soal tambang batubara. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana caranya Pak Arsal ini tiba-tiba kok nyangkut di PT Bukit Asam. Ya kan? Kalau kata orang Palembang bilang, bagaimana mau cari itu. Nah, mungkin Pak Arsal bisa cerita sedikit nih sebelum nyangkut di Bukit Asam, gimana Pak Arsal? Baik Bang Julpan, terima kasih banget nih. Bang Julpan ini senior kita, biasanya ceritanya ngomongnya cerita banyak politik ya, tahun politik. Ini tiba-tiba dia mau datang ke tempat kami ini, jauh-jauh lagi nih. Di Tanjung Enim ini jauh nih Bang, dari Jakarta. Dari Palembang aja, untung sudah ada jalan tol Bang. Ya. Jadi ya paling nggak 3,5 jam lah ya. Saya harus jelaskan dulu, saya hadir di sini atas undangan Pak Arsal, itu karena tanggal 2 Maret itu adalah hari ulang tahun
PT Bukit Asam yang ke-43. Betul. Luar Pak. biasa acaranya, seru sekali. Tidak mewah, sederhana, tapi cukup meriah. Betul, Bang. Jadi alhamdulillah nih, Abang waktu itu ngobrol-ngobrol, saya lihat di podcastnya, kapan dong ke Tanjung Inim? Nah, kalau mau pas nih, pas tanggal 2 Maret tuh pas kita lagi ulang tahun. Ya. Nah, kebenaran Abang ada waktu. Ya alhamdulillah nih bisa hadir ke sini kan. Seneng Ya. Bang kita kan. Abang udah ngeliat acara-acara kita. Ya. Tadi kalau Abang nanya, kok tiba-tiba saya bisa masuk di PT Bukit Asam. Jadi kalau cerita singkatnya nih Bang ya, kebenaran saya nih juga ada background dulu, pernah menjalankan di pertambangan batu bara. Nah, dulu bedanya kalau saya di batu bara yang sebelum di Bukit Asam, itu kalorinya itu rendah, Bang. Nah, kalorinya Dan rendah. swasta barangkali ya. Swasta, Bang. Nah, swasta. Tapi itu lokasinya di Sumatera Selatan juga. Oh. Nah, di Sumatera Selatan, tapi beda. Kalau ini ke arah Muara Enim ke arah Lubuk Linggau. Kalau yang dulu yang saya pegang ada beberapa yang arahnya ke Jambi, Bang. Terkenal kalorinya rendah, dan juga saya juga megang ada yang di Kalimantan. Nah, ngomong waktu itu ya ketemulah, diminta suruh bantulah masuk ke BUMN bagaimana supaya pengalaman-pengalaman baik yang suka duka yang ada di swasta bisa mengembangkan industri pertambangan yang tadinya tidak dilirik bisa dilirik. Ya dimintalah saya bergabung, Bang. Sebelum di sini saya tentunya ada di industri jalan tol yang saya juga pernah menjalanin pembangunan di usaha jalan tol. Semuanya itu di swasta, Bang. Ya. Nah, itu, Bang. Jadi ada punya dengan latar belakang itu ya, mungkin ya biasa pihak kementerian ya. Ya, betul. Pihak kementerian pasti mencari orang-orang yang dianggap bisa mendongkrak, meningkatkan usaha-usaha BUMN sesuai dengan pengalaman dan bidangnya. Dan itu menarik sekali Pak Arsal ya. Jadi istilahnya Pak Arsal ini masuk ke BUMN itu bukan tanpa latar belakang. Betul, Bang. Nah, yang bahaya itu kalau latar belakangnya tidak sinkron dengan apa yang jenis usaha yang dilakukan, ini kan harus belajar lagi Pak Arsal. Betul, Bang. Kalau Pak Arsal ini kan nggak perlu belajar lagi sebenarnya. Jadi sudah memang batu bara ini sudah menjadi dunianya Pak Arsal ya. Betul, Bang. Udah berapa tahun di sini Pak Arsal ya? Saya jalan tahun ketiga, Bang ya. Saya gabung di sini tahun 2021. Nah, sekarang sudah tahun 2024. 2021 itu di akhir. Dan saya juga diuntungkan, Bang. Karena masuk ke PTBA ini dalam saat kondisi harga batu bara pada saat itu rebound. Nah, rebound karena kita ada pandemi, tapi kebutuhan untuk industri yang membutuhkan batu bara ini ternyata antara supaya sama demandnya itu lebih tinggi, Bang. Sekarang ini ya? Ya, enggak, tahun ini Bang, tahun 2022 2023 setelah COVID itu. Zaman Covid juga, Bang. Zaman COVID dan setelah Covid. Nah, kita alhamdulillah di tahun 2022 itu sepanjang sejarah itu di tahun 2021 dulu, Bang. 21 itu kita memperoleh keuntungan yang paling tinggi, Bang. Nah, begitu saya masuk, ya saya nggak mau dong kalau yang tahun 2021 karena saya sudah di ujung itu mendapatkan keuntungan paling tinggi, saya bersama teman-teman PTBA harus memberikan atau meningkatkan lagi, harus lebih tinggi lagi. 2002-nya? Nah, 2022. Ya. Alhamdulillah kita 2022 itu hampir 2 kali lipatnya, Bang, untuk perolehan labanya. Dan periodenya kita kebenaran kita ini kan bagian daripada holding Main ID, Bang. Kita sebagai anggota, insya Allah sampai dengan hari ini
kontribusi kami kepada holding Main ID masih yang saat ini boleh dikatakan kami yang terbesar lah Terbesar, hari ya. ini kan. Ada berapa kan di bawah Main ID ini ada PT Timah, Ada PT Timah, ada PT BA Bukit Asam, ada PT Antam, Antam, ada Inalum. Yang ini yang mayoritas ya yang Iya, dimiliki oleh Main ID. Iya, Nah, ada juga di Vale dan Freeport. iya. Tapi kan saham pemerintah, Kalau yang di Bukit Asam 65%, saham pemerintah 65%, 35% itu kita ke publik lah. ya cukup besar lah masih ya. Besar Bang, kita pun saham yang dipegang oleh publik itu jumlahnya itu ribuan Bang. Jadi baik yang retail maupun yang ada yang corporate ya, corporate. Dan itu ada asing, ada lokal. Sekarang berapa Pak per lembarnya? Per lembarnya ini kan fluktuasi Bang. Kita berkisaran masih di angka kalau periode saya yang tertingginya waktu itu tahun 2023 menjelang kita mau membagi dividen itu sempat di angka 3.800. Nah, karena ini kan investor ini kan biasa melihat aspek fundamental sama teknikal sama future-nya. Sekarang ini masih berada di angka sekitar 2.600-an, 2.400 sampai 2.600, naik turun itu Pak. Waktu IPO dulu itu kan mungkin 500 ya? Ya, IPO kita sudah melakukan beberapa kali stock split Bang. Jadi kalau sekarang ini boleh dikatakan ya tergantung preferensi investor lah. Kalau kita lihat, kalau kita bisa bicara dengan para investor kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, umumnya kebanyakan investor itu yang memang untuk yang terutama yang retail ya, mereka kan untuk kebutuhan yang jangka panjang. Dan kita boleh dikatakan lumayan liquid lah BTBA itu Bang. Nah sekarang kan dengan usia 43 tahun. Itu kan pasti memasuki suatu perjuangan yang juga cukup panjang, bukan waktu yang singkat 43 tahun itu kan. Kira-kira rencana ke depannya apa itu Pak? Nah jadi gini Bang, di ulang tahun yang ke-43 karena saya ini sudah membumi ya dengan kawan-kawan yang ada di PT Bukit Asam ini, kami itu mengambil tema Pioneering the Future. Pioneering the Future ini dengan tema ini tentunya kami dan kawan-kawan ya. Karena Pioneering the Future ini terkait dengan inovasi dan kemajuan. Jadi kami ingin ya agar PTBA ini nantinya dapat menjadi pelopor, penggerak utama dan menciptakan masa depan baru yang tentunya yang lebih baik. Jadi menjadi pionir untuk masa depan berarti teman-teman yang ada di PTBA ini harus terus agile dalam mencapai target-target baru, mengeksplorasi peluang, dan memimpin perubahan dalam berbagai bidang teknologi, bisnis, dan ilmu pengetahuan. Jadi hal ini mencerminkan semangat kami untuk mengatasi nantinya ada batasan, hambatan, dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan atau menggapai masa depan yang jauh lebih baik. Nah, kami sekarang ini Bang sedang bertransformasi. Jadi mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan bisnis. Karena itu kami juga bekerja sama dengan BRIN, dengan perguruan tinggi. BRIN, Badan Riset ya? Ya, Badan Riset ini Mbak. Ini dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah. Karena seperti Abang tahu Bang, bahwa net zero emission ini tahun 2060 suka atau tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapin dan PTBA harus mempersiapkan dalam menuju transisi energi itu Bang. Itu Bang yang ini dengan tema yang ulang tahun kami ini menjadi Pioneering the Future ini. Jadi dengan
kerjasama dengan BRIN dan beberapa perguruan tinggi itu dalam konteks risetnya ya. Ya, risetnya Bang. Dan ada beberapa yang kita sudah jalan dengan mereka. Kita ada dengan beberapa perguruan tinggi. Sekarang kayak dengan BRIN itu kita ada mengembangkan ada namanya MEG. MEG ini methanol ethyl graphite ya. Udah ada juga dengan universitas kayak dengan UPN kita mengembangkan budidaya kaliandra. Jadi budidaya kaliandra ini nanti akan menghasilkan wood pellet. Wood pellet ini bisa digunakan untuk co-firing dengan batu bara untuk kepentingan PLTU. Nah, ini nanti kita dalam rangka paling tidak PLTU itu tidak semuanya 100% dari batu bara, tapi bisa juga dengan co-firing tadi. Ya. Nah, tadi kita kan mendengar dari Wakil Direktur Utama Main ID ya, bahwa mengharapkan PT Bukit Asam ini sekarang ini ke posisi 40 juta ton ya Pak? Betul Bang. 40 juta ton produksi. Itu dengan deposit berapa juta ton Pak yang ada sekarang? Jadi cerita sedikit Bang ya. Ya. Kalau PT Bukit Asam ini salah satu pemilik yang satu-satunya perusahaan BUMN yang dimiliki pemerintah. Dan sumber daya kita punya sekitar 5 miliar metrik ton. Nah, cadangan kita itu ada sekitar 3 miliar metrik ton. Besar sekali Bang. Iya, benar. Kalau produksinya tadi cuma 40 juta, ya ini habisnya masih 75 tahun lagi gitu kan. Iya. Makanya saya bersama teman-teman tadi ada diingatkan oleh Main ID, kita harus mulai bertransformasi, kita harus agile, dan target kita untuk menuju paling tidak dalam 3 sampai 5 tahun ke depan harus bisa menghasilkan produksi itu minimum 100 juta ton ya? Per tahun ya Pak. Ya. Berarti kan kalau sekarang masih di bawah Bumi Resource, ya, masih di bawah Adaro, ya, juga tadi ada satu lagi Aman Mineral ya. Ya. Artinya kalau dari ranking yang ini kalau kita ngelihat ke dalam untuk di Indonesia ya, dari sisi cadangan kita ini number one Pak, paling gede. Tapi dari sisi produksi kita nomor 6. Iya. Nah, inilah salah satu tantangan, challenging kami bahwa kami harus jadi number one. Itu apa aja yang dibutuhkan Pak ya untuk mencapai nomor 1 dan 100 juta ton lebih itu? Nah, 100 juta ton per tahun, Pak. Ya, untuk mencapai 100 juta tahun ini kami sudah tahu isunya, kami sudah memetakan dan bagaimana solusinya. Itu solusi yang paling utama di PTBK itu unlocking. Unlocking itu artinya untuk mengangkut batu bara ini sampai ke paling atau sampai ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di ekosistemnya PTBA. Nah, kemampuan kita ini terbatas, Bang. Sekarang ini kita tergantungannya hampir 100% dengan KHI. Jadi kita punya pelabuhan ada di Tarahan, itu ada di Lampung. Itu kapasitasnya sekitar 25 juta ton. Kemudian ada yang di Palembang, itu kapasitasnya 7 juta, itu kan 32. Ditambah ada kita kebutuhan kita PLTU sendiri. Nah, itu kan hanya 40 juta. Nah, ini kalau mau ditingkatkan berarti unlockingnya yang harus kita bangun, kita perlebar lagi, perluas lagi. Nah, gimana caranya? Nah, ini kami sudah melakukan beberapa kajian dan beberapa kerjasama juga untuk meningkatkan, tidak harus melalui kereta api juga, tapi ini juga bisa melalui jalan darat. Kemudian sudah ada yang punya, dan kita harapkan tahun depan kami akan meningkat 50 juta, terus dan seterusnya sampai paling tidak 5 tahun maksimum, tahun ke depan itu sudah 100 juta. Nah, kalau dikaitkan dengan kompetitor tadi, kami yakin nanti kami tetap akan number one. Karena kompetitor ini kan cadangannya kan tidak sebanyak kami. Apalagi setelah ada undang-undang minerba ya. Ya Bang, undang-undang minerba. Ada pembatasan kan. Sementara kalau BUMN-nya memang tidak, ya pembatasan ada, tapi
peluangnya itu lebih besar ya dibandingkan dengan swasta. Iya, Nah, jadi cuman kita itu gini Bang tadi ya. Pak, kendalanya itu apa ya? Untuk artinya kan sudah lama sekali kita berada di bawah produksi swasta itu kalau kita bandingkan dengan situasi sekarang kan. Nah, betul itulah Pak. Saya kan dengan kawan-kawan karena sudah tahu apa sih masalahnya Mm-mm. di kita ini sehingga untuk meningkatkan menuju di atas mereka itu Mm. kok kalanya sudah lama nih Bang, sudah Mm. bertahun-tahun di rumah saya. Ya, Nah, saya semangatin karena sebenarnya peluang dan kesempatan itu ada. iya, ya. Tinggal bagaimana proses mempercepatnya. Mm. Nah, kawan-kawan ini memang harus super hati-hati Bang ya, karena Ya, kawan-kawan di BUMN terutama di PTBA ini mereka gizinya sangat tinggi ya, ya. aturan-aturannya itu rigid. Nah, inilah yang saya bongkar sama teman-teman Mm. bahwa kita bekerja tetap harus dengan GCG, Mm. tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Mm. Tapi peluang yang ada ini harusnya kita optimalin. Mm. Nah, apa yang menjadi kendala? Ternyata sebagian besar itu keberanian untuk mengambil suatu tindakan Mm. yang menurut kita bahwa itu bisa kita jalani. Mm. Nah, ini penyakitnya di sini Bang, keberanian untuk mengambil suatu tindakan. Iya. Karena mereka takut dengan hambatan-hambatan, nanti suatu saat ada masalah isu-isu legal, isu-isu hukum. Mm. Saya jelasin, sepanjang di hati kita nggak ada mensrea, nggak ada niat-niat Mm. yang kotor, kalau niat kita tujuan untuk memajukan perusahaan, kenapa Ya. kita harus takut? Nah, tugas saya mendorong buat teman-teman. Alhamdulillah Bang, ini 40 juta ini saya capai pada periode tahun 2023. Sebelumnya waktu tahun 2021 masih 30-an Bang, Itu ya rendah sekali ya. rendah. Nah, sekarang sudah saya 2 tahun ini sudah naikkan hampir 20% lebih, 20 sampai 25% dari 30-an sekarang sudah menjadi 40-an. 40. Tahun depan saya nggak mau 40 itu. Tapi saya harus didukung sama teman-teman. Nah, ini juga komunikasi dengan teman-teman alhamdulillah berjalan Itu baik. teman-teman di internal ya. Ya, Bang. Direksi, komisaris dan tim-tim yang ada di Betul. dalam. Kami harus kompak, di samping itu ya harus agile. Kerjanya kita jangan kerja monoton, kita kerja juga harus cerdik, harus cerdas gitu kan. Nah, alhamdulillah insya Allah lah tahun depan itu kalau tidak ada gerubak-gerubuk aturan yang atau kejadian-kejadian yang luar biasa itu, 50 juta untuk tahun depan itu bukan suatu hal yang mustahil Bang buat jadi kami tambah 10 juta ton lagi ya. Ya, itu udah meningkat lagi Bang. Karena ini lagi berproses, kan ini kan proses Bang untuk bangun apa ini ya. Kita harapkan kita juga ada ngembangkan lagi mungkin dalam 2 tahun ke depan itu akan ada tambahan lagi sekitar 20 juta. Kalau yang 50 juta itu dari yang existing sekarang. Kita tingkatkan, kita kolaborasi dengan kereta api, kita minta tambah gerbongnya, kita atur mengenai manajemen waktunya. Itu kita harapkan sudah bisa nambah sekitar 10 jutaan lah. Di samping kita mengoptimalkan jalan darat. Nah, ditambah lagi kita sedang lagi bangun juga pengembangan ke daerah Keramat tambah 20 juta. Kalau itu jadi 2026 tuh paling enggak sudah 60 sampai 70 juta juga sudah di depan mata mah. Kalau secara teknologi bagaimana? Itu kan tadi dari segi produksi Bang ya, sumber daya manusia kan berarti kan secara keseluruhan ya. Bukan hanya satu dua bidang kan aspek. Kalau dari segi teknologi ada hambatan nggak kita? Nah, teknologi ini kan terus berkembang ya. PTBA tidak ada hambatan untuk menghadapi nanoteknologi. Justru kawan-kawan PTBA dengan adanya teknologi yang sekarang yang ada, ini banyak manfaat atau keuntungan yang bisa kita peroleh dan kita optimalin Bang. Ya. Jadi kita kayak contohnya sekarang nih, kalau dulu nambangnya
kan menggunakan yang peralatan-peralatan yang sekarang dulu katakanlah hanya PC 400, PC 800, sekarang pun PC pun sudah ada yang PC 2000, Bang. Truk yang dulu yang cuma ada 20 ton, sekarang kita sudah bisa pakai, ada yang menggunakan ada yang 40 ton, bahkan ada yang 60 ton, ditambah lagi dengan karena kami tidak bisa dihindarin dalam rangka mengurangi emisi, ya teknologi untuk menggunakan EV baterai atau listrik ini juga kami sudah mulai jalan. Sudah diantisipasi ya? Bukan diantisipasi, Bang. Kami sudah jalan. mulai jalan dan sudah melakukan tindakan perkembangan teknologi. Kalau enggak, ya ketinggalan. Termasuk itu energi ya, termasuk listrik, energi baru dan terbarukan gitu ya. Jadi gini, Bang, kami ini PTBA ke depan ini kan kami nggak mau dong bisnisnya batu bara ini nantinya akan semakin lama akan semakin berkurang nih penggunaannya karena dengan net zero emission. Nah, teman-teman kami dengan PTBA kami sudah juga menyiapkan roadmap, Bang. Roadmapnya, jadi untuk mengantisipasi tahun 2060 nanti net zero emission, PTBA ini akan menjadi apa gitu kan. Nah, jangan sampai tinggal lama, Bang. Nah, ini kan kasihan, repot kita gitu kan. Yang kasihan kan cadangannya ya, depositnya ya. Ya, cadangan ini akan pasti akan berkurang, Bang. Lama-lama bisa habis. Terus mau ngapain PTBA kalau sudah tidak ada lagi batu baranya? Kami sudah buat roadmap paling tidak dalam 5 tahun ke depan, tahun sampai 2030 itu antara core bisnis yang ada di batu bara ini, yang non core-nya nanti akan kami kembangkan. Paling tidak kami punya beberapa anak perusahaan, 30%-nya ini bisa ada berapa? Sampai saat ini kita ada sekitar hampir yang aktif itu sekitar belasan ya, Bang, saya lupa angkanya ya. Tapi alhamdulillah semua yang anak perusahaan yang aktif untuk yang di PTBA ini semua memberikan kontribusi positif, Bang. Artinya mereka memberikan keuntungan kok. Nggak ada yang rugi lah gitu kan. Wah, ini kan potensi, Bang, untuk kita optimalin gitu kan. Ya, artinya anak perusahaan dibentuk itu bukan hanya sekedar punya anak perusahaan kan gitu. Iya. Tetapi memang sudah dihitung dari segi bisnisnya ya. Betul, Bang. Kemudian ini kan selalu orang bertanya, apa sih manfaatnya keberadaan dari dampak dari adanya satu perusahaan BUMN di satu wilayah tertentu, seperti sekarang Bukit Asam ada di Tanjung Enim, ada di Muara Enim ya. Tentu banyak masyarakat yang ingin tahu, Pak, kontribusi apa yang sudah dilakukan dan termasuk juga yang akan dilakukan untuk masyarakat. Ini apa social development-nya ya. Nah. Jadi gini, Bang, ya, karena PTBA itu sebagai salah satu perusahaan BUMN, jadi peran utama PTBA itu ya mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentu masyarakat yang di sekitar wilayah kita beroperasi itu harus kita perhatikan dan kita optimalkan. Jadi PTBA itu tidak hanya sekedar menambang, tapi menambang juga untuk peradaban. Nah, di lingkungan kami di PTBA, kebenaran kita ini kan ada yang namanya TJSL, Bang, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini sudah diatur oleh Kementerian BUMN. Di situ ada 4 pilar ya, ada pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar hukum, dan pilar sosial. Jadi kalau di pendidikan, Bang, untuk kami di PTBA ini, kami ada yang program namanya Bidik Siba. Nah, Bidik Siba ini ya, dalam beberapa tahun atau kurang lebih hampir 10 tahun ini ya, 10 tahun terakhir, kami sudah 345 anak, Bang, yang ada di sekitar kami ini dari keluarga yang prasejahtera di wilayah PTBA ring satunya. Ini kami biayain kuliah ke perguruan tinggi sampai
lurus bang sampai tuntas itu kan. Sampai S1 ya. Sampai S1. Itu pendidikan bang ya. Ya. Tapi kami juga meningkatkan kemandirian ekonomi. Ini baru tahun ini aja kan? Enggak, ya sudah 4-5 tahun terakhir lah sampai ya. dengan tahun ini. Kalau di total tuh saya hitung kemarin itu ada sekitar 345 anak didik siswa. Ya. Itu di bidang pendidikan bang. Nah kita ada juga nanti kan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di usaha mikro dan kecil itu bang. Kami itu bang sekarang totalnya yang kami bina sudah 1.620 bang UMK yang kami bina. Nah ini mereka ada yang bergerak di bidang perikanan, ada perdagangan, ada lagi pertanian, perkebunan, keuangan, industri dan ini pun kami bina karena tidak semuanya yang di lingkungan masyarakat kita ini mereka mempunyai pendidikan yang tinggi bang. Karena skillnya ya rendah. Kita arahkan. Nah kami juga bang di bidang sosial itu ya. Kami juga membantu ya untuk yang petani-petani yang tidak menggunakan irigasi, yang menggunakan tanah hujan bang. Kami membangun PLTS bang. Nah PLTS itu sampai saat ini sudah ada 6 PLTS yang untuk pertanian yang kami bangun itu ada di Muara Enim, ada di Sumatera Barat dan ada di Lampung. Nah PLTS ini yang kami bangun bang, yang tadinya mereka panennya cuma 1 kali setahun, itu 3 kali bang. 3 kali dalam setahun. Nah sampai hari ini itu manfaat yang diterima oleh petani dengan 6 yang sudah kami bangun itu sekitar 845 petani bang. Itu wilayahnya mana aja Pak? Itu ada di Sumsel, ini ada di sekitar Muara Enim, kemudian ada di Lampung, ada juga di Sumatera Barat. Lu bayangin bang, kalau 845 petani itu kalau rata-rata petani itu sekitar 2-3 hektar, kan sudah hampir 1.600 sampai 2.000 hektar bang. Bang. Dan panennya yang tadinya 1 kali bisa 3 kali. Nah ini merupakan salah satu bagian CSR kami lah dalam kehidupan sosial. Jadi langsung diterima masyarakat dan mereka tetap dilakukan ini kan, artinya melakukan pembinaan terus. Oh iya bang, kami pembinaan, pendampingan, bagaimana cara menggunakan PLTS itu, bagaimana untuk melakukan pengaliran. Makanya tadi kami bilang bahwa kami tidak hanya sekedar menambang, tapi menambang juga dengan memperhatikan peradaban, terutama untuk kesejahteraan di masyarakat yang ada di sekitar kami. Sosial ya, sosial ekonomi lah. Betul, kebutuhan masyarakat. Nah, Pak Arsal ya, saya kan tadi sepintas saya melihat ada rencana bagaimana memanfaatkan potensi lahan yang ada di Tanjung Enim itu untuk menjadi destinasi wisata ke depannya. Nah ini menarik nih bang ya, karena kami berdasarkan pengalaman jangan sampai tadi ya, setelah tambang tuh timbul cuman lubang-lubang apa-apa ini ya. PTBA ini sangat terkenal bang kalau menambang itu kan dengan good mining practice ya. Kita selalu mengikuti aturan-aturan itu ya, kaidah-kaidah. Nah kami ingin daerah Tanjung Enim ini nantinya ini setelah kami berkurang atau setelah kegiatan batu bara ini nyaris katakanlah tidak ada, jangan sampai Tanjung Enim ini menjadi kota mati. Nah oleh karenanya kami mencadangkan Tanjung Enim ini sebagai program kami untuk menjadikan kota wisata. Kami ingin suatu saat nanti Tanjung Enim ini menjadi salah satu destinasi wisata mandiri. Ini sudah kami jalanin sejak 2015-2016 lah. Nah ini kenapa kami jalanin bang? Ini idenya ini kan berawalnya kami dulu kan punya nih pertambangan di Sawalunto, ya di Sumatera Barat. Atau cuman abang Aceh ya, bukannya Sumatera Barat nih bang. Tapi abang kalau pernah ke sana bang ya.
Itu sawah lunto itu Bang, itu salah satu-satunya dulu di Indonesia tambang dalam yang pertama itu kan ada di sana. Itu zaman Belanda Bang, tahun 1868 ya, kalau ndak salah itu. Itu batu bara itu pertama kali ditemukan oleh orang Belanda, itu namanya itu William Hendrik de Greef ya. Nah, saat itu ya penambangan tahun 86 terus dia melakukan kegiatan operasi. Cuman sayang karena itu tambang dalam ya, biayanya cukup relatif mahal dan itu sampai dengan 2023. Nah, di sana Bang ya, kami kan manajemen yang lama, senior yang lama itu menjadikan Sawalunto itu menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Kami kembangkan wisatanya. Di sana ada bangunan tua yang peninggalan Belanda dan ada bekas tambang batu bara. Nah, puncaknya Bang di Sawalunto itu ya, pada tahun 2019 kalau nggak salah Bang, itu tambang batu bara Ombilin di Sawalunto itu mendapatkan pengakuan dari UNESCO loh Bang. UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan ini salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin yang di Indonesia mungkin ada beberapa, tapi ini termasuk yang kelima Bang. Nah, berkaca dari itu ya, kami kemas itu Bang. Tadi Ombilin sudah mulai kami kembangkan, di sana sudah menjadi paling tidak menjadi kota mati ya. Nah, di Tanjung ini kami juga sudah mulai kembangkan, tidak harus menunggu tambangnya habis, tapi dari mulai sekarang Bang, kami sudah mulai ada membangun museumnya, kemudian ada mini zoo-nya, kemudian bekas-bekas tambang reklamasi nanti akan kita kembangkan menjadi daerah-daerah yang bisa dimanfaatkan untuk wisata. Dan itu bermanfaat juga buat masyarakat setempat Bang. Jadi masyarakat ikut aktif. Ini kampungnya, daerahnya. Ya mudah-mudahan dengan program-program kami ini, dan kami nggak bisa jalan sendiri kan, kami harus bekerja sama dengan Pemda kan. Nah, makanya dengan Pemda kami libatkan bagaimana supaya Tanjung Inim ini benar-benar menjadi destinasi wisata, dan kami fokuskan ini menjadi salah satu kota wisata di Kabupaten Muara Enim. Jadi kalau kita lihat tidak semua program, bukan hanya oleh perusahaan BUMN ya, swasta juga pasti menghadapi ada masalah-masalah yang memang kita hadapi gitu loh. Misalnya untuk membangun daerah wisata ini kan tidak mudah ini, karena ini kan ada lingkungan masyarakat ya. Betul. Kemudian tanah-tanah yang ada juga itu pasti ada akses ke masyarakat. Betul. Nah, apakah ada kendala itu Pak, dengan masyarakat ketika ingin mengembangkan daerah wisata? Ya, kendala pasti ada ya. Tapi karena ini kan ya masyarakat kita ini kan pluralis Bang ya. Sebenarnya ini kan dulu tuh kan Tanjung Inim ini kan hampir semuanya termasuk kawasan hutan lah gitu ya. Hanya sebagian kecil yang bersifat APL. Nah, untuk menghadapi kendala-kendala itu ya kita ajak mereka berpartisipasi dan bekerja sama, dan kita libatkan, harus dilibatkan Bang, bahwa pengembangan kota wisata ini menjadi salah satu kebanggaan dari kita warga Tanjung Inim. Nah, ini kalau Abang lihat ini ya, sini ada monumennya, monumen Monpera. Kami juga bangun, kami sudah mulai bangun. Ini tadinya Tanjung Inim ini bukan apa-apa Bang. Nah, dengan adanya PTBA, masyarakatnya kita libatkan, tata kotanya kita bantu, dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ini insya Allah Bang, Tanjung Inim ini nantinya akan menjadi salah satu destinasi. Apalagi jalan tolnya kan sekarang ini kan
Abang kemarin kan berapa jam tuh kalau dari Ya. Palembang ke sini? 3 jam, 4 jam. 4 jam. Nanti kalau jalan tolnya kan baru separuh tuh. Ya, sampai Baru Prabu Trans Mule. Sumatera, baru sampai Prabu Mule. Kalau sudah sampai Muara Enim itu cuma 2 jam, Bang. Paling Ya. lama udah kalau Abang mampir 2 jam setengah. Ya. Jadi menuju nanti Tanjung Enim sebagai destinasi wisata itu aksesnya, infrastrukturnya jauh Ya. lebih mudah. Makanya kami siapkan mulai dari museumnya, biar mereka bisa melihat, termasuk fasilitas-fasilitas olahraga. Kami juga bangun lapangan golf, Iya. kemudian kegiatan olahraga yang ada di sini, hotel nanti. Nah ini akan meningkatkan multiplier efek nantinya buat masyarakat setempat. Iya. Dan insya Allah kalau masyarakat setempatnya nanti banyak mendukung, hambatan-hambatan ini tentunya semakin lama semakin berkurang, dan kita harapkan dengan bersama-sama itu harapannya ya tidak ada hambatan lagi gitu, Pak. Iya. Makanya mereka kita libatin. Kalau dalam konteks hilirisasi ya, Ya, nah itu kan nampaknya Presiden Jokowi dan pemerintah secara keseluruhan yang membidangi persoalan pertambangan, itu kan mereka mulai serius sekali soal hilirisasi. Ya. Beberapa perusahaan swasta juga sudah melakukan pembangunan smelter ya untuk menjawab hilirisasi itu ya Pak. Nah, PTBA kira-kira apa sudah juga menuju ke sana? betul, Bang. Jadi hilirisasi ini kan memberikan added value, Bang. Nilai tambah ya. Yang sudah berhasil, sudah berjalan, yang smelter itu kan dari nikel, Bang ya. Iya. Nah, batu bara ini juga suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kami juga harus mendukung program pemerintah, Bang. Karena ini memberikan added value yang lumayan besar ya. Iya. Baik buat perusahaan sendiri maupun buat bangsa. Jadi kami dari PTBA tetap komited harus mendukung program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya. Nah, hilirisasi ini kalau yang di batubara ini kan banyak, Bang, yang bisa dioptimalkan. Nah, sayangnya ya, kalau kita harus kaji memang lebih detail untuk masalah keekonomiannya nantinya ya. Kemudian fasilitas apa yang bisa didapatkan. Nah, kalau hilirisasinya yang dalam bentuk yang kami sekarang ada dalam bentuk MEG, dulu bisa menjadi briket gitu kan, kalau sempat zamannya Orde Baru. Tapi antara briket dengan gas dulu yang dipilihkan gas, tidak dioptimalkan. Nah, kami sedang melakukan nih program-program di hilirisasi ini, kayak tadi yang saya cerita menjadi MEG, kemudian bisa menjadikan pupuk untuk bahan co-firing. Nah, skala lab ini sudah berhasil nih, Bang. Sudah ya. Tapi kan kami harus meningkatkan untuk dari yang skala lab menjadi skala komersil. Ya. Nah, kalau PTBA ini kan sifatnya kan juga kan tidak boleh rugi nih, harus ya paling tidak bisa memberikan kontribusi lah buat bangsa dan negara ini. Makanya kita akan mendukung program pemerintah agar hilirisasi ini bisa optimal, bisa sejalan. Ya. Jadi kami harus bekerja sama nih dengan pemerintah untuk mengoptimalkan hilirisasi dari batubara ini. Ya, kita bergeser sedikit ini, Pak. Tentu kan ada harapan dari pemerintah ya, dan untuk pemerintahan Pak Jokowi saya kira itu sudah banyak yang dilakukan. Ya. Untuk mendorong supaya industri pertambangan kita itu bisa lebih punya tadi dari segi added value-nya ya. Betul. Supaya lebih dirasakan oleh masyarakat kita sendiri, bangsa kita sendiri. Tidak seperti biasa, masa lalu kan kita jual bahan mentah, kemudian orang yang mengambil nilai lebihnya kan gitu, added value-nya. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita tahulah ya 2025 nanti itu kan Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Betul, Pak. Ya kan? Kemudian insya Allah Pak Prabowo dan Gibran itu akan memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden kan gitu. Nah,
tentu punya harapan dari Pak Arsal, ya, baik untuk Bukit Asam ataupun dunia pertambangan yang lain, membutuhkan dorongan perhatian lebih besar lagi dari pemerintah yang akan datang, ya, khususnya Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran ini. Apa yang Bapak harapkan? Ya, jadi gini Bang ya, kalau bicara untuk kerjasama antara kita dengan pemerintah, karena kami ini BUMN, tentunya Iya. kami harus dan selalu mendukung program-program yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, terutama karena kami BUMN satu-satunya yang bergerak di pertambangan batubara, Ya. ya kalau dari sisi kami ya, kami tentunya berharap agar regulasi dari batubara ini, karena ini bersifatnya dinamis, Ya. ini memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ke depan. Jadi memang pemerintah juga mengharapkan hilirisasi batubara ini juga bisa memberikan added value, Ya. nilai tambah yang sangat baik buat kepentingan negara dan bangsa ini. Kami Ya. mendukung untuk itu. Tapi yang kami harapkan dari pemerintah, tentu juga pemerintah harus memberikan dukungan juga kepada kita agar proses hilirisasi atau nilai tambah yang diharapkan oleh pemerintah itu tidak memberatkan perusahaan atau tidak membuat perusahaan ini menjadi tidak sehat. Ya. Nah, caranya gimana? Mungkin pemerintah sudah memberikan, apakah dengan membebaskan royalti selama perusahaannya ini selama hilirisasi ini tadi belum memberikan keuntungan atau yang optimal, atau memberikan tax holiday, dan ini sudah ada sebenarnya Bang di program-program dari pemerintah. Yang kita minta cuma konsisten aja di dalam pelaksanaannya supaya industri hilirisasi kalau di batubara ini bisa mendapatkan perlindungan dan kemudahan, dan yang penting keekonomiannya. Kalau untuk perusahaan itu harus bisa untung, karena kita ini sesuai dengan undang-undang dari BUMN kan kita juga tidak boleh rugi Bang. Tapi kita juga sebagai agent of development, bahwa tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga harus bisa membantu menciptakan ekonomi baru atau multiplier effect. Nah, mungkin kajian-kajian yang bisa memberikan multiplier effect ini dibikin oleh pemerintah. Katakanlah contohnya kalau kita melaksanakan hilirisasi di suatu bidang tertentu, tapi itu akan mengurangi biaya impor atau bisa menghemat devisa, tinggal dihitung secara keekonomian bahwa ini akan memberikan multiplier effect yang besar, bisa saja PTBA sebagai BUMN diberikan penugasan untuk melaksanakan apa yang diharapkan pemerintah, tapi ini akan menimbulkan multiplier effect yang justru memberikan banyak manfaat buat pemerintah. Itu juga bisa dijalankan dengan memberikan kepastian kepada kami khususnya ya PTBA itu ya, agar yang proyek-proyek pemerintah itu juga tidak terhambat tentunya Bang. Nah, jadi kan memang berarti perlu ada satu kebijakan politik ya dalam konteks tadi kan, tidak bisa hanya keputusan ini kan tidak bisa diputuskan oleh pemerintah sendiri, apalagi nanti menyangkut ekspor impornya kan. Betul. Artinya kan pemerintah harus bersinergi dengan DPR ya. Betul. Supaya keputusan itu menjadi sebuah keputusan politik yang kuat untuk membangun dunia pertambangan kita ya. Betul. Gitu Pak Arsal. Nah sekarang Pak Arsal merasakan situasi yang ada sekarang dalam kebijakan politik, terutama ada undang-undang ya. Kita tahu 2019 itu kan ada undang-undang saya lupa tuh 2000 berapa, 2019 ada undang-undang minerba yang baru kan. Undang-undang minerba itu 2012, kemudian ada lagi saya lupa juga itu. Direvisi lagi kan, ya, 2019 itu kan. Direvisi lagi. Dengan undang-undang yang ada sekarang, itu artinya peluang usaha dari dunia pertambangan kita
termasuk juga khususnya Bukit Asam, itu lebih leluasa atau bagaimana? Jadi kalau dari undang-undang yang sekarang, khusus kami ya Bang, PT Bukit Asam, karena kami ini juga di samping BUMN, ini kan perlakuannya itu kalau di undang itu kan equal kan Bang. Tidak ada yang namanya leg spesialis bahwa kami harus ini, itu hampir sama. Cuman turunannya, misalnya di undang itu kan ada namanya permen, segala macam Bang ya. Peraturan pemerintah ya. Nah memang Bang ya, kita ini PT Bukit Asam ini memang tugas utama kami ini kan tidak hanya mau mencari keuntungan semata-mata, bahwa kami juga harus mementingkan kebutuhan di dalam negeri. Nah sebagai contoh aja Bang ya, PT Bukit Asam kan kalau berdasarkan peraturan menteri yang dikeluarkan itu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri itu April kan 25%. Ya. PTBA nggak bisa Bang. Kalau seandainya PTBA cuma 25%, wah kita sama dengan mereka. Tapi kita selalu di atas 25%. Rata-rata kita sekitar 60%. Dan kebutuhan kita yang paling banyak, ya ke PLN Bang. Karena ya PLN kebutuhan dalam negeri ya. Kebutuhan dalam negeri. Kita kan di samping ada PLN, itu ada industri pupuk, ada semen gitu kan, yang menggunakan batubara PLTU. Memang ada di cap. Cap kalau ke PLN itu di cap dengan cap 70, kalau semen dan pupuk itu di cap 90. Nah, kami ya karena memang kita ya BUMN, ya kita tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri, makanya kami tetap memberikan kebutuhan di dalam negeri. April itu rata-rata 60%. Nah sayangnya ya, kalau bicara dari kacamata bisnis, ini cap yang permen yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah lebih dari 5 tahun yang lalu Bang, tidak ada penyesuaian. Sementara kami kan paling tidak biaya tenaga kerja naik, biaya solar naik, biaya angkut naik. Nah, tapi kami sadar bahwa yang dilakukan kalau yang buat PLN itu memang itu kan mereka lebih banyak untuk mensubsidi kepada masyarakat yang di bawah, sehingga kalau mau bicara equal menang-menangan, ya harusnya ini kan disesuaikan. Tapi ini kan tadi balik lagi ke kebijakan politik, kan kita juga harus melihat kepentingan untuk rakyat lah gitu kan. Persentasenya berapa persen Pak ekspor dengan impor sekarang? Kalau sekarang ini kita rata-rata average 60% kita untuk kebutuhan dalam negeri, 40%-nya yang kita ekspor. Ekspor ke negara mana aja tuh Pak? Kita ada ekspor ke Cina, kita ada ekspor ke India, kita sudah masuk juga ke beberapa negara ASEAN ya, Asia ya, kayak ada Malaysia, ada Thailand, ada Kamboja, kita masuk juga ke Jepang. Pasar kita termasuk Korea ya? Ya termasuk Korea Bang. Baik Pak Arsil, kita udah sampai ke ujung ini, udah muter-muter kita jalan jauh sekali ya. Terima kasih Bang. Yo, assalamualaikum Bang, salam buat podcastnya Bang Julhan Lipan ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngobrol-ngobrol panjang juga dengan Pak Arsal, PT Bukit Asam memang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama juga dari segi infrastruktur penunjang jalan tol misalnya. Nah, ini juga sangat membantu lalu lintas produksi, kemudian karena sudah pasti bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan, terutama di kawasan Tanjung Enim dan Muara Enim. Ini berkaitan juga dengan wilayah-wilayah wisata. Kita akan melihat bagaimana potensi wisata Tanjung Enim dalam episode selanjutnya.